Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Shaimin dan shaimat, sahabat Lokal News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan ribuan ragam nikmat kepada kita sekalian. Baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat yang kasat mata maupun yang tidak terlihat dengan mata. Sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari kita, yang tentu kita berharap aktivitas ini akan berdampak positif bagi kehidupan kita, kehidupan masyarakat kita, kehidupan bangsa dan negara kita. Kemudian salawat ma'asalam, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah revolusioner Islam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Shaimin dan shaimat, sahabat Lokal News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya dan Anda sekalian adalah Ibnu Adam. Saya dan Anda sekalian adalah manusia biasa yang dalam kehidupan hari-hari tentu tidak terlepas yang namanya kesalahan. Sudah berapa banyak perbuatan dosa, perbuatan hilaf yang kita laksanakan. Andai kita mau mencatat, andai kita mau menghitung, mungkin akan menghasilkan lembaran-lembaran yang begitu banyak tentang catatan kesalahan dan dosa kita. Sahabat Lokal News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kita sebagai manusia fitrahnya adalah berbuat salah dan dosa. Setiap kita Ibnu Adam ini mempunyai salah dan dosa. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah berbuat salah. Tidak ada. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau maksum. Beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, baginda Rasul menggambarkan kepada kita sekalian, kullu ibni Adam khatta'un. Setiap anak Adam adalah pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Sekali lagi, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita pasti pernah berbuat dosa. Tetapi kata Nabi, wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik pembuat dosa, pembuat kesalahan, at-tawwabun, adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi menggambarkan kepada kita sekalian bahwa kita tidak serta-merta sesungguhnya menjadi hina gara-gara kita berbuat dosa. Bagi mereka yang mau melakukan tobat, menyesali perbuatannya, maka kebaikan bagi mereka yang mau bertobat. Di dalam riwayat lain, baginda Rasul menggambarkan kefitrahan manusia membuat dosa dan kesalahan. Diterangkan apabila umat ini tidak ada yang berbuat dosa, tidak ada satupun yang berbuat dosa, maka Allah akan ganti dengan kaum yang lain yang berbuat dosa tetapi dia mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni. Hadis ini menggambarkan bahwa fitrah manusia itu berbuat salah, berbuat khilaf. Namun demikian, bagi kita yang terlanjur berbuat khilaf,
terlanjur berbuat salah, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zumar 53. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shaimin dan shaimat, sahabat lokal news yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hambaku, kata Allah, yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Wahai hambaku yang berbuat dosa terhadap dirinya sendiri, zalim terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa kalian semuanya, dan sesungguhnya Dialah Maha Pengampun, lagi Maha Kasih Sayang, lagi Maha Penyayang. Sahabat lokal news yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita bersyukur dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Bulan yang amat mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni bulan suci Ramadan. Bulan ini merupakan sarana bagi kita yang terlanjur berbuat dosa untuk mensucikan dosa kita, untuk melebur dosa kita. Karena memang puasa yang kita lakukan dengan benar, puasa yang kita lakukan dengan menjaga kualitasnya, maka ini akan melebur dosa kita. Ingat, sahabat lokal news yang dirahmati Allah, hadis yang menjadi trending topik setiap Ramadan, kita, saya dan Anda sekalian mungkin sudah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan ibadah Ramadan 1 bulan penuh, 1 bulan penuh, dengan keimanan dan penuh harap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka efeknya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dalam redaksi yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan qiyamul Ramadan, barang siapa yang mendirikan salat tarawih dan salat witir 1 bulan Ramadan penuh, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan penuh harap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka efeknya adalah akan diampuni dosa kita yang telah lalu. Demikian pula dalam redaksi yang lain, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, 1 malam kemuliaan yang hanya ada pada dalam bulan suci Ramadan, dengan penuh keimanan dan harap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diampuni dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Shaimin dan shaimat, sahabat lokal news yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis tadi menggambarkan begitu mulianya puasa ini, begitu indahnya puasa ini, yang Allah melalui baginda Rasulnya menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa bagi yang melaksanakannya. Tetapi bukan puasa yang biasa-biasa saja tentu. Bukan puasa yang seperti tidak ada peningkatan apapun. Tapi puasa yang akan berdampak pada pengampunan dosa kita adalah puasa yang kita jaga kualitasnya. Syaratnya ada 2. Pertama, imanan. Yang kedua adalah ihtisaban. Imanan ini sejalan dengan firman Allah terkait dengan perintah puasa dalam Al-Baqarah 183. Kita semua diseru dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dengan landasan keimanan, bagi kita menjalankan puasa ini, keyakinan bahwa puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Puasa ini adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Bukan karena siapa-siapa, tapi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu. Landasannya keimanan itu. Kemudian yang kedua, puasanya harus dilakukan dengan ihtisaban. Banyak tafsir kaitan dengan ihtisaban. Yang secara umum digambarkan adalah mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa dengan dasar keimanan tentu dilaksanakan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena tidak enak dengan masyarakat. Bukan pula puasa untuk kita mendapatkan kesehatan. Atau maksud-maksud lain. Tidak untuk puasa Ramadan. Tapi puasa Ramadan tetap harus didasari imanan wahtisaban. So'imin dan so'imat. Sahabat Lokal News yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang harus kita jaga kualitas ibadah puasa agar berdampak kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Paling tidak sahabat Lokal News yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Pertama, paling tidak yang harus kita lakukan, kita harus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sholat kita. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah kita. Tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Yang biasa tidak qiyamul Ramadan, tidak qiyamul lail, di Ramadan kita qiyamul. Demikian pula dengan sholat, kualitasnya kita tingkatkan. Yang kedua, yang harus kita lakukan agar puasa kita ini berdampak positif terutama terhadap pengampunan Allah adalah tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Sahabat Lokal News yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran melebihi interaksi kita di luar Ramadan. Dengan kita mempelajari tajwid, bacaan yang benar. Dengan kita menghafal, memaknai isi kandungannya. Dan lebih-lebih mengamalkannya. Lebih kita tingkatkan di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, agar menjaga kualitas puasa kita, agar berdampak terhadap pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tingkatkan kepedulian sosial kita terhadap sesama. Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang lalu. Kita berada di satu bulan di mana kita dibayang-bayangi dengan bahayanya pandemi virus Corona, COVID-19. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin mata pencahariannya tertutup sementara. Gara-gara atau diakibatkan dengan COVID-19. Yang mengharuskan banyak di antara kita harus berdiam diri di rumah. Mari tingkatkan kepedulian sosial kita. Kepedulian terhadap masyarakat lingkungan kita paling tidak. Dan ini merupakan bagian dari menjaga kita kualitas ibadah saum kita. Shaimin dan shaimat. Sahabat Lokal News yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, adakah orang yang tidak dapat mendapatkan pahala puasa? Sahabat Lokal News, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita sekalian. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal ats. Banyak orang yang berpuasa, tapi puasanya tidak berkualitas. Puasanya tidak mendapatkan pahala. Hanya dahaga dan lapar serta haus saja. Sahabat Lokal News yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Shaimin dan shaimat rahimakumullah. Demikianlah kiranya sekelumit kultum yang dapat disampaikan. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan ibadah Ramadan ini, Allah tambahkan hidayah kepada kita sekalian. Allah tambahkan kekuatan kepada kita sekalian. Allah tambahkan kesehatan kepada kita sekalian. Sehingga kita dimudahkan untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dapat menjalankan ibadah puasa secara khusus pada tahun ini. Sehingga puasa kita menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak akan menjadikan kita rugi. Karena kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.